saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini adalah debat Capres terkuak kualitas pemimpin. Saudara nonton debat Capres yang pertama tanggal 12 Desember 2023 di gedung KPU? Seru bukan? Kualitas pemimpin terkuak. Kebodohan pemimpin juga nyata. Ini penting pesan kepada pemilih untuk menetapkan calon presiden pilihan tahun 2024. Dari forum debat Capres tersebut, kelihatan secara gamblang siapa yang sangat siap menjadi presiden, mempersiapkan diri jadi presiden, dan hanya siap untuk berkuasa. Dan semua terkorelasi dengan para supporternya. Mari kita cermati dan bedah satu persatu performa, karakter, konsep, penguasaan masalah, solusi yang berkaitan dengan tema debat, yaitu hukum, pemerintahan, hak asasi manusia, dan relasi kewargaan. Performa. Anies Baswedan sebagai Capres nomor urut 1 tampak telah mempersiapkan diri dengan baik dalam acara debat tersebut, sehingga sikapnya sangat tenang dan narasinya tertata rapi. Prabowo Capres nomor urut 2 performanya gelisah, tertekan, sehingga narasinya kacau, nafsu kuasa tampak nyata. Ganjar Capres nomor urut 3 sangat siap jadi presiden, tercermin pada performanya yang senyum, tenang, lugas, tegas, dan narasinya runtut dan sistematis dan mudah dipahami. Karakter. Anies Baswedan sebagaimana tampak di media sosial dan media mainstream selama ini memang selalu tampak tenang dan menata karakternya demikian rupa agar dipandang layak jadi pemimpin. Beda dengan Prabowo, tampaknya terlalu percaya diri akan menjadi presiden. Maka karakter lamanya muncul kembali, emosional, berdiri dan berjalan serta bersikap seenaknya, tidak mencerminkan calon presiden. Ganjar Capres nomor urut 3 tampaknya menunjukkan karakter presiden paling tepat. Sikapnya yang ramah, social smiling, sopan kepada Anies dan Prabowo. Ucapan dan sapaannya mudah dipahami. Konsep. Anies Capres nomor urut 1 menyampaikan visi misi, menyampaikan pertanyaan, ataupun memberi tanggapan bagus dan rapi. Sayangnya sangat akademis, yang hanya dipahami oleh kaum terdidik. Prabowo secara konsep sangat minim karena tidak tahu atau merasa tidak penting menyampaikan visi misi dan memberi tanggapan atas pertanyaan. Tampak sekali Prabowo tidak siap berdebat secara konsepsional. Faktor pembeda ada pada Ganjar Capres nomor urut 3. Ketika menyampaikan visi misi, memberi pertanyaan dan memberi tanggapan, konsepnya jelas, mudah dicerna, berbasis pada data fakta dan isu up to date, sehingga Ganjar tampak layak presiden. Penguasaan masalah. Anies dengan mudah menguasai masalah-masalah masyarakat dan bangsa
dalam posisinya sebagai antitesis pemerintah saat ini dengan ada gium perubahan. Sayangnya, masalah yang dikemukakan Anies beberapa diantaranya tidak realistis karena bertentangan dengan fakta sesungguhnya. Apalagi orang-orang melihat selama jadi gubernur DKI, masalah-masalah tersebut tidak mampu dituntaskan Anies. Kalau Prabowo sama sekali tidak tampak menguasai masalah secara genuine. Prabowo hanya menegaskan akan melanjutkan semua apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi. Ganjar kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin, memotret masalah secara tepat karena on the spot, secara realistis, memotret masalah, penyebab masalah, dan solusi atas masalah. Kembali Ganjar menunjukkan kelayakan seorang presiden. Solusi. Anies memberi solusi atas masalah-masalah yang ada dengan mengembalikan negara sebagai negara hukum, penegakan hukum tanpa pandang bulu, memberantas korupsi, dan memberi keadilan untuk semua warga. Sayang sekali, bagaimana Anies melakukan itu? Anies tidak memberi jalan yang tegas dan sistematis. Sedangkan Prabowo tidak memberikan solusi apa-apa kecuali penegasan akan memberantas korupsi melalui perkuatan pada lembaga-lembaga terkait. Ganjar mampu menjelaskan dengan sistematis setiap masalah dengan solusi yang realistis. Tentang korupsi, selain perkuatan lembaga, harus disertai dengan sistem yang transparan dan aktor pelaku yang berintegritas. Dengan menyelesaikan korupsi, separuh masalah bangsa dan negara telah ada solusinya. Saudara sekalian, debat pertama Capres telah memberi gambaran kepada kita siapa presiden yang tepat memimpin Indonesia. Secara objektif, kita melihat bahwa yang layak memimpin Indonesia adalah Ganjar Pranowo. Hal itu tampak nyata setelah debat. Puling-puling yang dilakukan oleh berbagai pihak, netizen menempatkan Ganjar Pranowo, Capres nomor urut 3, berada paling atas antara 65 sampai 75%. Kemudian disusul oleh Anies pada urutan 2 antara 35 sampai 45%, dan Prabowo di urutan paling buncit antara 25 sampai 35%. Overall, debat tersebut Ganjar Pranowo mendapat nilai 8, Anies memperoleh nilai 6, sedangkan Prabowo hanya memperoleh nilai 3. Saudara sekalian, debat Capres memberikan gambaran nyata tentang kemampuan berpikir, kemampuan berencana, dan kemampuan untuk mengambil solusi atas semua permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara. Debat pertama kali ini sudah semakin nyata kepada kita sebagai rakyat pemilih bahwa Ganjar Pranowo memang layak jadi presiden Indonesia untuk tahun 2024. Bagaimana menurut Anda? Saudara sekalian, demikianlah kajian kita dalam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan kali ini. Pantau terus PJP Ginting Channel dan jangan lupa untuk membesarkan channel ini, tolong subscribe, like, komen, dan share, dan tekan lonceng notifikasi agar kami tetap dapat mengirimkan video selanjutnya. Terima kasih.